Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti TKA atau tes kemampuan akademik untuk SMUP Unpad Profesi Akuntansi. Nah, jadi yang pertama, untuk pendaftaran TKA-nya sendiri, kalian dapat mengaksesnya di link pip.unpad.ac.id. Nanti kalian pilih yang TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, di sana itu ada terlampir jadwal kapan pelaksanaan TKA itu sendiri tuh. Nah, untuk biaya TKA itu kalian membayar 450.000. Nah, kalau untuk SMUP Profesi Akuntansi itu minimal skor untuk TKA-nya 450. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran di pip.unpad.ac.id di bagian TKA-nya, nanti H-2 sebelum pelaksanaan tesnya itu kalian akan mendapatkan email berisi tata tertibnya itu kayak gimana. Misalkan kayak koneksi internet kalian tuh harus stabil gitu. Terus juga komputernya atau laptopnya itu tuh misalkan harus Windows, nggak bisa MacBook gitu. Terus juga misalkan kamera kalian itu harus on cam, karena ketika nanti kalian ujian itu tuh kameranya bakal aktif terus dan itu tuh bakal diawasin sama pengujinya gitu loh. Nah, nanti pengawas ujiannya kalau misalkan kalian terlalu deket sama layar kah, atau misalkan kalian nggak kelihatan di layar ya kayak gitu-gitu, nanti kalian akan dikasih peringatan. Oh ya, kalian juga harus ujian di tempat yang tertutup, jangan ada suara apapun karena itu nanti kalian bakal ditegur gitu kalau misalnya ada suara gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti tertib ujian yang dikirimkan via email itu ya. Nah, terus kalian juga harus ngecekin PC kalian kompatibel nggak nih untuk melakukan pelaksanaan ujiannya gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri persiapannya, aku beli buku ini, TPA Bappenas dan Pasca Sarjana gitu. Aku belajar latihan-latihan soal dari sini gitu karena ya lumayan mirip-mirip lah gitu. Oke, untuk TKA SMUP Unpad ini terdiri dari 7 section. Yang pertama itu memahami bacaan. Akan melihat soal bacaan yang panjang banget. Setelah itu nanti kalian tanya beberapa soal, misalkan tentang tema dari bacaan tersebut apa, terus juga tokoh-tokohnya siapa aja, mungkin tahun terjadinya kapan, maknanya apa. Next, yang kedua itu nanti kalian akan disajikan sebuah teks yang cukup lebih singkat dibanding yang section 1. Nah, nanti kalian itu bisa dibilang adu argumen gitu ya, misalkan kayak pernyataan yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Terus nanti kalau misalkan ada kejadian kontra, kira-kira respon kalian akan kayak gimana? Manakah jawaban-jawaban dari di bawah ini misalkan yang kontra sama teks yang udah disajikan tadi. Aku tuh belajar untuk TKA ini tuh H-2 sebelum melaksanakan ujian gitu loh. Aku kan ujian hari Jumat jam 9 pagi. Nah, aku baru belajar hari Rabu gitu. Jadi kalian kalau bisa maksimalin lagi ya belajarnya gitu biar dapat hasil yang baik. Ya, aku sih alhamdulillah satu kali ujian skornya udah di atas 500 sih. Next, section soal tentang cermin atau bayangan. Jadi nanti kalian akan disajikan bangun-bangun datar atau bangun ruang gitu, menentukan selanjutnya itu tuh formnya kayak gimana, bentuknya tuh kayak gimana gitu. Contoh soal yang tadi cermin bayangan tuh kayak gini lah ya kira-kira. Nih kalian bisa lihat kira-kira form selanjutnya tuh bentuknya bakal kayak gimana. Next, tentang alas-alas jaring. Nah, jadi tuh nanti kalian akan diberikan jaring-jaring kayak gini. Ini. Nah, nanti kalian diminta untuk mencari tahu nih, misalkan dari bangun kubus yang ini nih, jaring-jaringnya yang mana sih gitu. Jadi kalian juga harus berpikir secara kreatif nih untuk mikir kira-kira untuk menjadi kubus yang seperti ini, jaring yang tepat tuh kayak gimana. Ya, jadi nanti di soalnya juga di bagian jawabannya itu kalian akan ngeliat ada bagian yang diarsir, itu berarti alasnya ya. Jadi nanti kalian tinggal pikirin sampingnya itu yang mana dan atasnya tuh yang mana gitu, yang tepat sama contoh soalnya itu. Next, itu kuantitatif. Jadi nanti kalian disediain data-data, terus nanti kalian dimintain hitung. Misalkan kayak ada pembelian sepatu, misalkan sebanyak 20 pasang, harga masing-masing 35.000. Terus nanti 20% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 10%, sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Berarti jumlah uang yang diterima tuh berapa? Nanti tentang produksi barang, jadi nanti kayak substitusi matematika gitu-gitu. Jadi soal-soal cerita, matematika, terus nanti kalian hitung deh. Dan section terakhir adalah matematika murni gitu. Ada tambah kurang kali bagi gitu. Terus juga nanti ada deret angka,
ada pecahan-pecahan, mencari nilai X, Y. Jadi sekian tentang kisi-kisi dari TKA Unpad untuk SMUP profesi. Semoga kalian yang ingin mendaftar SMUP dilancarkan untuk mengerjakan TKA-nya. Oke, next aku akan buat video untuk TKBI-nya atau tes kemampuan bahasa Inggris. Stay tune. Untuk kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung nanya di Instagram aku ya, @putripekir. Oke, thank you for watching.